ini saya nyatakan dibuka. Mohon izin Bapak Ibu, saya di sini selaku kasih. Hal ini tentu melalui proses. Tanpa data kita tidak akan tahu dan tidak akan kita bisa menindaklanjuti. Contoh, kalau kita sudah tahu jumlah berapa hektar tanaman-tanaman tersebut, tentu kita juga tahu kebutuhan apa saja, pupuknya berapa, apa yang mesti kita lakukan sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Itu dari sisi ketahanan pangannya. Dari sisi pendidikan, mungkin kita sudah pernah mendata anak-anak putus sekolah untuk tingkat SD-nya berapa, tingkat SMP-nya berapa, tingkat SMA-nya berapa. Tanpa data kita tidak akan mungkin bisa melakukan langkah atau tindak lanjut. Dengan bisa mengelompokkan, oh nanti kita adakan kejar paket misalnya, kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, sehingga masyarakat kita atau anak-anak kita tidak ada yang tidak memiliki ijazah. Jarak yang sudah di order lah berapa, yang sudah di PP berapa, yang sudah belum disentuh, misalnya masih tangan. Untuk tahun depan bisa kita anggarkan. Ya, terima kasih. Kenapa saya absen terlebih dahulu? Karena agenda ini sangat-sangat penting, yang dimana harus diketahui oleh Bapak aparatur desa. Ya, hasil kemajuan setiap tahunnya itu Bapak Ibu aparatur harus mengetahui, ya, yang dimana di tahun 2023 ini untuk indeks ketahanan lingkungan ada 3, yaitu kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana. Nah, di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu harus tahu, ya, dari komponen-komponen di 3 indeks ini, karena Bapak Ibu harus memiliki data, ya, yang dimana data-data yang diperlukan inilah sebagai kita aparatur desa, ya. Misalnya di bidang pendidikan ada PAUD tidak, nah itu ya salah satunya, nanti saya sebutkan satu persatu untuk setiap indeksnya, ya. Itu yang pertama, yang dimana Rejomulyo ini menjadi status desa maju. Yang belum chemistry antara jadwal pendistribusian pupuk dengan kapan petani butuh, itu belum ada kecocokan. Kalau pemerintah itu kan mendistribusikan sesuai jadwal yang mereka susun, tapi di tingkat pengecer, ketika distributor minta pupuk tolong ditebus, ya nggak lihat lagi, harus ditebus. Ketika ditebus petani belum butuh, ya kalau nggak ditebus rugi si pengusaha itu. Nah ini yang kemarin kita berdebat dengan Pak Kades, bagus sejumlah sekian puluh DO, desak DO sekitar kurang lebih hampir 18 juta. Ya itu puluhan DO yang harus ditebus. 10 DO-nya aja udah kita perkirakan hampir 180 juta. Kalau tidak salah sekitar 13-15 DO yang harus ditebus pada saat itu. Sehingga ketika dana itu harus stuck di situ, ya otomatis pencapaian perolehan penerimaan keuntungan dari BUMDes itu sudah pasti akan drop. Bahkan kemarin beresiko insentif pengurus itu bisa tidak terbayar, kemarin kan begitu. Sehingga waktu kita diskusi dengan Pak Kades juga, ya sudah, kalau pilihannya ya sekarang yang menjadi pemanfaat paling banyak siapa di sini kan petani. Sedangkan mayoritas masyarakat kita adalah petani, sehingga pupuk sejumlah sekian itu ya harus kita tahan. Yang pada saat itu gudang kayak kebak kan, ya tahun kemarin. Nah tahun ini alhamdulillah. Jadi dari hasil evaluasi yang tadi disampaikan, yang dipaparkan oleh Pak Pendamping Kecamatan, ya, jadi kita memahami dengan pokok-pokok persoalan yang mana tadi sudah disampaikan dan diterima oleh
PD bahwa status desa kami adalah desa maju, ya, yang memang masih satu langkah lagi untuk mencapai status desa kami untuk menjadi desa maju. Tentu kami memahami banyak pokok-pokok persoalan yang menjadi salah satu indikator perhitungan kenapa capaian kemandirian itu belum tercapai, sehingga itu menjadi target di tahun depan untuk hal-hal yang kami perhitungkan sehingga apa yang menjadi satu persoalan itu bisa dicapai dan kita perbaiki di tahun depan. Intinya apa yang menjadi persoalan kita bisa ukur, hal-hal itu akan bisa kita insya Allah kita capai di tahun 2024. Kita di Rejomulyo sudah terkoordinasi secara baik. Artinya kami tinggal meningkatkan semacam bentuk komunikasi yang dibangun lebih baik lagi, sehingga apa yang menjadi target capaian sasaran dari masing-masing kelompok kegiatan dan masing-masing penanggung jawab ini benar-benar bisa dimaksimalkan, sehingga ini bisa memberikan input terhadap pokok-pokok persoalan yang tadi menjadi evaluasi untuk kita bisa tingkatkan. Saya kira hanya soal koordinasi saja. Itu saja.